Saudara Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, salah satu yang membuat kita bangga, bergembira, sukacita adalah ketika kita dipercaya. Pasti saya balik, salah satu penderitaan dari dalam hidup kita adalah ketika kita tidak dipercaya. Apakah Bapak Ibu semua setuju? Salah satu kegembiraan kita, kebanggaan kita ketika kita dipercaya. Salah satu penderitaan dalam hidup kita ketika kita tidak dipercaya. Betul? Coba kita bisa merasakan ketika kita tidak dipercaya, tersiksa hidup kita. Apapun kalau udah kita tidak dipercaya itu repot. Romo di mana? Tidur? Nggak mungkin. Nah, piye lho wong turu kaya ora dipercaya lho. Ya memang ini bisa tidak dipercaya wong ditanya Romo di mana tidur piye lho. Turu kok iso jawab. Jadi salah satu kita bisa merasakan kebahagiaan ketika kita betul-betul mendapatkan kepercayaan. Karena dengan dipercaya itu kita bisa lebih tumbuh dan berkembang. Mau kemana Romo? Ke pasar. Oh ya, titip ya nanti ya, titip apa? Cabe. Pasar kan tukunya biasanya cabe, brambang, bawang. Mau kemana? Gereja. Oh ya. Mau kemana? Mancing. Pripun Bu? Percaya. Yang penting mancing iwak. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini membuat kita sungguh-sungguh merasa bahagia dan bisa kita katakan juga menjadi pribadi yang bangga. Sukacita terbesar dalam hidup kita salah satunya adalah karena kita dipercaya tadi. Hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Hari ini kita merayakan hari raya di mana Tuhan naik ke surga. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita perlu bangga bahwa Yesus yang kita imani sungguh-sungguh mencapai kepenuhan karya misinya. Dan ia kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa dalam kesehakikatan. Perkara ini kita tidak perlu lagi mendiskusikan benar salahnya, bagaimana prosesnya. Yang jelas bahwa menurut kisah Rasul, Lukas telah melukiskan dengan sungguh-sungguh sampai dia mengatakan, "Hai Theophilus yang mulia." Dalam bukuku yang pertama, buku yang pertama itu yang mana ya? Dalam bukuku yang pertama tadi katakan, "Aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Buku yang pertamanya Lukas adalah Injil Lukas. Dia mengatakan bahwa telah menyelidiki dengan sesama apa yang ditulis di sana adalah benar adanya. Maka dari itu kita tidak perlu katakanlah mendiskusikan di sini. Benar enggak Yesus naik ke surga? Wis percayalah. Sudah tidak waktunya kita diskusi. Yang penting bahwa kita memiliki iman dan kepercayaan bahwa Yesus naik ke surga. Juga dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pun dikatakan begitu. Ia telah naik ke surga. Ia telah naik. Berarti bahwa ia juga telah turun dari bagian bumi yang paling bawah. Itu dijelaskan. Juga dalam Injil Markus yang baru saja kita dengarkan dikatakan sangat jelas di sana. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka menurut saya sudah enggak perlu didiskusikan lagi. Kebenaran ini benar adanya. Amin.
Jadi kalau ditanya bagaimana Yesus naik ke surga, bagaimananya serasa didiskusikan. Tapi bahwa Yesus naik ke surga benar adanya. Amin. Percaya? Amin. Amin. Nah, selesai khotbah saya. Karena sudah amin. Lah, yang terpenting peristiwa hari ini, Hari Raya Kenaikan Tuhan, justru mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu bangga bahwa kita dipercaya oleh Yesus. Piye toh? Kita dipercaya Bapak Ibu. Dipercaya untuk apa? Dipercaya untuk menjadi saksi kebenaran. Dipercaya untuk menjadi saksi bahwa Tuhan telah bangkit dan naik ke surga. Menjadi saksi bahwa Tuhan telah memberikan kegembiraan dan keselamatan kepada dunia. Ini yang jauh terpenting. Kesadaran ini penting bagi kita. Kita semua dipercaya, dipanggil untuk menjadi saksi. Kalau kebenaran Yesus naik surga, wes urusannya Tuhan Yesus. Tapi yang sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah kita disadarkan. Melalui kehidupan kita sehari-hari, kita disadarkan bahwa kita diharapkan, dipanggil untuk menjadi saksi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini yang harus kita sadari. Piye carane? Bagaimana caranya? Melalui kehidupan kita. Ini yang jadi soal. Berkali-kali sudah saya katakan, kita tidak mungkin bisa menyatakan kegembiraan kepada dunia kalau kita sendiri tidak pernah merasa gembira. Saya pun berkali-kali mengatakan, jangan pernah mewartakan sukacita kepada orang lain kalau kita sendiri tidak pernah bersuka cita. Ini saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Kita memberitakan Injil jangan sampai seperti orang pulang dari kuburan. Itu yang disampaikan di Evangelii Gaudium. Jangan pernah kita menyampaikan, ayo Bapak Ibu kita sukacita, tapi kita sendiri nggak pernah sukacita itu loh. Piye carane? Horo. Senyum. Piye loh jal? Menyuruh orang lain tersenyum, tapi kita sendiri tidak pernah tersenyum. Maka dari itu, ini justru yang terberat kalau hanya menjelaskan kebenaran bahwa Yesus telah naik ke surga. Allah telah naik. Diiringi sangka kalah. Tuhan mengangkasa. Tidak masalah kalau itu gampang menjelaskannya. Karena kalau kita sudah pusing-pusing, bagaimana Tuhan Yesus kok naik ke surga? Kamu pusing? Iya, lah Tuhan kok naik ke surga kok kamu pusingkan? Kalau nggak bisa naik ke surga ya nggak usah lah menyatakan diri sebagai Tuhan, pensiun aja dari Tuhan. Beres toh? Tapi perkaranya sekarang ini kita dipanggil, orang-orang, pergilah, beritakanlah Injil. Ini yang menjadi persoalan kita. Kita perlu bangga, kita diikut sertakan di dalam perutusan yang luar biasa. Maka saya kira perutusan Tuhan itu tidak hanya berlaku kepada ke-11 rasul, tadi dikatakan kepada 11 rasul. Tahu sebabnya? Kenapa kok 11 rasul? Yang satu mengkhianati. Oke. Tapi pas Kamis Putih masih 12 ya? Masih. Siapa kemarin yang jadi Yudas Iskariot? Ini yang selalu saya tanyakan, ayo siapa yang mewakili dari 12 ini Yudas Iskariot? Enggak ada yang mau ngaku. Jadi
Yesus tidak hanya mengutus kedua kepada ke-11 rasul, tapi kepada semua yang menjadi pengikut. Bahkan sampai hari ini, Yesus naik ke surga, yes, kita yakin. Tapi persoalannya, mari kita terus-menerus mengupayakan bagaimana kita menunjukkan sukacita, kebanggaan kita bahwa kita dipercaya. Ingat, dadi wong dipercaya ki angel. Ayolah sekarang, kita yang dipercaya oleh Tuhan Yesus, kita mengupayakan melalui kehidupan kita untuk menjadi saksi sukacita, menjadi pewarta Injil keselamatan Allah, sukacita Allah kepada seluruh makhluk. Caranya adalah kita harus bersukacita lebih dulu. Lalu setelah ini kita melalui kehidupan kita, melalui perbuatan, melalui kata-kata kita, menjadikan orang lain juga mengalami sukacita. Adapun tanda-tanda bagi mereka yang percaya akan hal ini, tadi sudah dikatakan, yang pertama megang ular, berarti dia tidak takut akan bahaya. Orang yang paling sukacita itu gak takut akan bahaya, karena dia yakin bisa melampaui itu. Dan dia juga tidak mudah teracuni oleh orang lain. Maka sekalipun minum racun, ia tidak akan mengalami celaka. Artinya sekalipun harus berhadapan, harus menelan racun kehidupan, berbagai pengaruh, entah itu gosip, entah itu pokoknya racun-racun ngono kuwi lho. Apa nih jenisnya gosip? Terus wis pokoknya ngono-ngono kuwi lah. Oh, so gak terpengaruh. Los. Percaya pokoknya. Lah mau digosip titik, wis gak aku gak awanes. Disentrong titik jediak. Orang yang percaya tidak akan mengalami bahaya sekalipun harus kena racun kehidupan. Nah gitu. Karena percaya Tuhan akan menyertai. Tadi dikatakan Tuhan terus-menerus akan menyertai mereka. Turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Allah memberkati kita.